101. Assalamualaikum aku minta maaf sudah buat kecewa dan marah. Aku tidak akan memaksa untuk segera memaafkanku. Aku akan sabar menunggu sampai benar-benar tulus mau memaafkanku. Selamat, akan jadi papa. Sekali lagi aku minta maaf, hanya berani menyampaikan kabar ini melalui tulisan. Aku hanya ingin yang menjadi orang pertama tahu kalau aku hamil. Sekali lagi selamat jika tidak keberatan bawakan aku 1 kotak martabak seperti yang waktu itu. Ini, aku juga bawakan makan siang buat dimakan ya. Dari aku yang merindukan Giselle. Darmen memegang kuat kertasnya setelah selesai membacanya. Air mata Darmen jatuh seketika tanpa bisa dicegahnya. Darmen sangat bahagia dan tidak kuat menahan rasa harunya. Akhirnya keinginannya bisa memiliki anak dengan Giselle akan segera tercapai. Sayang maafkan papa, batin Darmen. Andre yang sedari tadi diam, tampak heran sekaligus terkejut melihat Darmen menangis. Sementara Darmen tidak peduli dengan tatapan heran Andre. Darmen membuka rantang kedua, isinya ada tespek. Darmen mengambil pelan tespeknya. Air matanya kembali jatuh, begitu melihat 2 garis merah itu. Ini benar-benar mimpi yang menjadi nyata. Andre yang terus memperhatikan Darmen ikut menganggukkan kepalanya begitu melihat tespeknya. Dia mulai mengerti kenapa Darmen seterharu itu. Lo ketemu Giselle di mana? Tanya Darmen tiba-tiba. Di meja resepsionis. Darmen itu beneran, lo akan jadi ayah. Darmen langsung bangun dari duduknya kemudian berlari dari ruangannya. Darmen tidak peduli dengan pertanyaan Andre, baginya yang terpenting saat ini bisa ketemu Giselle. Dia ingin memeluk erat Giselle, dan berterima kasih pada istrinya. Untuk kali ini, Darmen mau menuruti kata hatinya, kalau dia juga sangat merindukan Giselle. Darmen berlari cepat di sepanjang koridor rumah sakit. Darmen bahkan tidak sabaran saat memencet tombol lift. Darmen juga tidak peduli tatapan aneh orang-orang. Terlebih saat dia berpapasan dengan dokter atau suster yang mengenalnya. Di mana istri saya? Tanya Darmen tidak sabaran begitu sampai di meja resepsionis. Resepsionis yang tadi melayani Giselle, tampak terkejut dan langsung bangun dari duduknya. Sudah pergi pak, ujarnya pelan. Darmen kembali berlari tanpa basa-basi. Resepsionis itu semakin terheran melihat sikap Darmen. Tidak biasanya Darmen bersikap seperti itu. Darmen susah sampai di luar rumah sakit. Darmen melihat ke kiri dan ke kanan. Giselle, David. Gumam Darmen begitu dia melihat seorang perempuan jalan kaki bersama anaknya. Darmen kembali berlari mengejar perempuan itu. Giselle, Giselle tunggu. Panggil Darmen tidak sabaran. Orang yang dipanggil Darmen tetap melanjutkan langkahnya. Giselle, David, Darmen tiba-tiba menghentikan larinya begitu sadar kalau anak kecil itu perempuan. Jelas itu bukan David anaknya. Pantas saja mereka tidak peduli dengan panggilan Darmen. Darmen kembali mengedarkan pandangannya, mencari keberadaan Giselle dan David. Mata Darmen seketika membola begitu melihat Giselle di seberang jalan, tengah menaikkan David ke dalam angkot. Giselle, David, Darmen kembali berlari. Darmen sedikit kesusahan karena mobil yang melintas cukup banyak. Darmen yang tidak sabaran nekat menyeberang begitu saja. Ceklit, mas hati-hati dong, mau mati kamu. Teriak pengendara mobil yang terpaksa memberhentikan mendadak mobilnya karena ulah Darmen. Maaf pak, ucap Darmen sambil mengangkat tangannya. Darmen kembali berlari ke arah angkot yang dinaiki Giselle. Giselle, David tunggu, teriak David saat angkot itu sudah jalan. Giselle, RGHTT, Darmen tampak kesal begitu angkot itu semakin jauh meninggalkannya. Giselle, David tunggu aku sayang Lirih Darmen. Iya ponsel, ujar Darmen sambil memeriksa saku celananya. RGHTT, Darmen kembali terlihat kesal begitu tidak menemukan ponselnya. Darmen akhirnya memutuskan kembali ke ruangannya.
Dia ingin mengambil kunci mobilnya. Darman tidak ingin menunda-nundanya lagi. Dia harus segera menemui Giselle dan menyelesaikan masalahnya. Untuk kali ini dia ingin menurunkan egonya. Darman yakin, Giselle memilih diam selama ini, pasti ada alasannya. Darman sudah sampai di rumah. Darman langsung turun cepat dari mobilnya dan berlari masuk ke rumah. Giselle, David, panggil Darman tidak sabaran. Giselle, David, panggil Darman lagi mencari keberadaan anak dan istrinya. Darman mencari ke playground tidak ada, ruang tengah juga tidak ada. Darman kembali melanjutkan pencariannya ke arah ruang makan. Giselle, David, Tuan sudah pulang? Tanya Bibi Alice yang sedang membersihkan meja makan. Iya Bibi, di mana Giselle dan David? Tanya Darman tidak sabaran. Tadi sih katanya mau ke rumah sakit. Memangnya kalian tidak bertemu di sana? Enggak Bi, hanya saja saya sudah menerima makan siangnya. Oh, mungkin dia ke warung orang tuanya. Tadi sih katanya dia mau mampir ke sana, sepulang dari rumah sakit. Darman mengangguk mengerti. Kalau begitu saya mau cari mereka ke sana. Ujar Darman. Iya hati-hati Tuan. Darman kembali berlari. Darman sengaja mengambil kunci motor Bibi Alice, supaya bisa segera sampai. Darman menjalankan motornya sedikit lebih cepat dan hanya dalam waktu 4 menit saja, dia sudah sampai di warung orang tua Giselle. Darman tampak lega, begitu melihat David sedang asik main ikan bersama Baba Ahyat. Assalamualaikum Baba, ujar Darman begitu turun dari motornya. Waalaikumsalam enak Darman, kaget Baba Ahyat dan langsung bangkit dari duduknya. Baba Ahyat menatap rasa bersalah pada Darman. Dia sudah tahu masalah rumah tangga anaknya, dan dia juga ikut menyesal tidak berusaha jujur dari awal. Sedangkan David menyambut semangat kedatangan papanya, dan dia tidak sabar ingin memamerkan ikan hias milik kakeknya. Papa kakan hihihi, oce David ceria. Iya, David main ikan dulu ya. Ya Papa hihihi, semangat David dan kembali menatap ikannya senang. David sangat suka melihat ikan yang cantik-cantik dan berenang dengan lincahnya. Pintar, Baba di mana Giselle? Tanya Darman tanpa basa-basi. Dia ada di atas bersama bundanya. Darman Baba minta maaf, sudah ikut menyembunyikan semuanya dari kamu. Ujar Baba Ahyat pelan. Iya Baba, aku mengerti posisi Baba. Aku yakin Baba juga pasti ada alasannya. Kalau begitu aku ke atas dulu Baba. Iya, ujar Baba Ahyat kembali mengawasi cucunya. Darman kembali melangkahkan kakinya. Kali ini Darman melangkahkan kakinya dengan perlahan. Entah kenapa jantungnya tiba-tiba berdebar cepat. Duk duk duk. Jantung Darman semakin berdebar cepat lagi saat melihat Giselle yang tengah tiduran di pangkuan bundanya. Giselle tidak dapat melihatnya karena posisinya yang membelakangi ke arah pintu. Sedangkan Bunda Retno mengusap-usap rambut panjang Giselle sambil mendengar curahan hati Giselle. Darman tidak langsung menghampiri mereka. Dia memilih diam mendengarkan percakapan Giselle dengan bundanya. Bunda, mungkin sudah menjadi takdirnya Giselle kali ya Bunda, setiap hamil selalu saja mendapat masalah. Padahal Giselle mencoba menjalani rumah tangga Giselle dengan tulus dan ikhlas, meski Darman tidak mencintai benar-benar Giselle. Giselle juga tetap berusaha menjadi istri yang terbaik buat dia, tapi tetap saja masalah datangnya di saat yang tidak tepat, di saat Giselle benar-benar ingin dimanja oleh dia. Curhat Giselle. Lo kamu tahu dari mana Neng kalau Nak Darman tidak benar-benar mencintai kamu? Menurut Bunda malah sebaliknya, dia sangat mencintai kamu, dia bahkan melakukan semua yang terbaik untuk kamu. Dia tidak pernah sekalipun bilang kalau dia mencintai Giselle, Bunda. Meski sikapnya seakan mengatakan kalau dia sangat mencintai Giselle. Padahal Giselle ingin sekali mendengar dia mengucapkan kata cinta. Apa keingin Giselle terlalu berlebihan ya Bunda? Ya gak juga sih Neng. Tapi kan tipikal laki-laki itu memang beda.
Mungkin Nak Darmen tipikal orang yang susah mengucapkan kata cinta. Seperti baba kamu, bisa dihitung jari dibilang cinta sama Bunda, tapi dengan semua yang dilakukannya, Bunda yakin kalau dia sangat mencintai dan menyayangi Bunda. Itu juga yang selalu Giselle tanamkan dalam hati Giselle, Bunda. Hanya saja terkadang keraguan itu kembali muncul, apalagi saat kami ada masalah seperti ini. Itu juga alasan kenapa aku susah sekali jujur tentang masa laluku pada AA, karena aku takut dia meninggalkanku Bunda. Aku sangat mencintainya dan aku tidak mau kehilangannya. Jujur Giselle. Dek. Jantung Darmen kembali berdebar cepat mendengarnya. Darmen tidak bisa menyembunyikan perasaan senangnya saat Giselle mengucapkan kata cinta itu untuknya. Sama sayang, aku juga sangat takut kamu pergi meninggalkanku. Aku juga sangat mencintai kamu istriku. Batin Darmen. Darmen tiba-tiba kepikiran suatu hal, tapi nanti saja dia lakukan setelah masalahnya selesai dengan Giselle. Darmen akhirnya kembali melangkahkan kakinya, dia harus segera berbicara dengan Giselle. Darmen berdeham sekeras mungkin. Giselle dan Bunda Retno seketika menoleh. Nak Darmen, kaget mereka kompak. Bersambung. 102. Giselle dan Darmen duduk saling berhadapan. Sekarang hanya ada mereka berdua. Di lantai 2, Bunda Retno memilih main bersama David. Bunda Retno tidak mau terlalu ikut campur masalah rumah tangga anaknya. Biarlah mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Sampai kapan kamu akan diam saja? Kamu tidak berniat menjelaskan semuanya padaku? Tanya Darmen menatap Giselle. Giselle yang dari tadi menunduk ikut menatap Darmen. Maaf, lirih Giselle. Hanya maaf saja. Enggak, aku akan menjelaskan semuanya. Tapi janji jangan marah lagi. Pinta Giselle. Iya, aku janji. Yakin? Iya Giselle, gemas Darmen. Giselle tampak lega mendengarnya. Sebenarnya aku tahu kalian sepupuan itu saat pertama kali kita ke Jakarta. Aku sebenarnya ingin jujur saat itu juga, tapi Mas Yudi datang dan dia mengancamku. Jika aku jujur tentang David, maka dia akan menghabisi nyawa orang tuaku. Itu juga alasannya kenapa waktu aku meminta supaya kita gak jadi nikah saja. Aku ingin pergi jauh dari keluarga Sanjaya. Aku juga yang sengaja menyuruh Bunda dan Baba juga teman-temanku merahasiakan tentang masa laluku pada AA. Jujur Giselle, Yudi sampai mengancam kamu begitu, dan apa itu kejadiannya saat dia masuk kamarku dulu? Tanya Darmen teringat dengan kejadian janggal saat Yudi datang membawa Darmen. Iya, dan saat itu juga dia bilang kalau dia memutuskan gugatan untuk hak asuh David. Lalu kenapa kemarin kalian malah terlihat akrab? Kami terlihat akrab hanya hari itu saja. Itu juga karena aku yang mintanya untuk kami bicara. Tentunya masih ingat dengan obrolan kita malam itu, tentang masa laluku, dan minta bertemu dengannya. Hal itu juga yang kami bicarakan Aku minta Mas Yudi bertemu dengan dan membicarakan semuanya. Darmen menganggukkan kepalanya. Lalu kesempatan itu maksudnya apa? Tanya Darmen lagi. Kesempatan? Aku yang mengizinkan dia menebus semua kesalahannya pada David, dan menjadi papa yang baik untuk David. Dia juga sudah berjanji, kalau dia tidak akan mengganggu rumah tangga kita, Dan kamu percaya begitu saja. Untuk kali ini, aku bisa melihat ketulusan itu Tapi yang namanya manusia pasti bisa berubah. Kadang dia bisa berubah menjadi lebih baik dan kadang bisa jadi jahat juga. Saat dia mau berubah menjadi lebih baik, kenapa kita tidak memberinya kesempatan dan mendukungnya? Karena aku percaya Mas Yudi itu juga sebenarnya adalah orang baik. Jadi aku mohon, juga beri dia kesempatan. Percaya pada aku sampai memohon pada bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena dia adalah papanya David. Kalau bukan karena dia, aku gak mungkin bisa memiliki anak seperti David, dan kita gak bersama saat ini. Jelas Giselle. Darmen kemudian menarik nafasnya dan menarik tangan Giselle.
Darmen mengeratkan genggaman tangannya dan menatap Giselle. Benar kata Giselle, jika bukan karena David dan Yudi, mereka tidak mungkin bersama saat ini. Baiklah, karena kamu juga sudah memberinya kesempatan, aku juga akan memberinya kesempatan. Nanti setelah keadaan kita lebih baik, kita akan bicarakan masalah ini bersama Yudi, kita bahas tentang David. Tapi ingat, jangan sampai kamu kembali teringat tentang masa lalu kalian. Kamu juga harus tahu batasannya, cukup bicara seperlunya padanya. Kamu itu istriku sekarang dan selamanya, kamu itu hanya milikku. Jelas Darmen? Iya apa? Aku hanya milik A sekarang dan selamanya akan begitu. Darmen tersenyum mendengarnya. Pintar, peluk dulu sini, ujar Darmen sambil melepas genggaman tangannya. Giselle tersenyum malu, dan tanpa menunggu berlama-lama Giselle langsung memeluk erat Darmen, menyalurkan semua rasa rindunya. Darmen juga memeluk erat Giselle tidak kalah eratnya. Sesekali dia mengecup rambut Giselle. Untuk beberapa saat mereka hanya saling berpelukan tanpa ada yang bicara. Berarti A sudah memaafkanku kan? Tanya Giselle tanpa melepas pelukannya. Iya sayang, tapi lain kali jangan diulangi lagi, harus berani berterus terang. Aku gak mau kejadian kemarin sampai terulang kembali. Sehari gak bisa memeluk kamu itu rasanya berat. Iya, aku juga. Aku sampai gak bisa tidur nyenyak karena kepikiran A terus. Darmen tersenyum mendengarnya. Darmen benar-benar lega. Akhirnya masalahnya dengan istrinya selesai juga. Darmen akhirnya tahu kalau Giselle tidak ada niat jahat sedikit pun. Begitu juga dengan balas dendam. Sama halnya dengan Giselle, dia juga tidak lega. Akhirnya Darmen mau memaafkannya dan yang terpenting, beban terbesarnya sudah terangkat. Setelah ini dia tidak perlu takut-takut lagi pada Darmen. Semoga kita terus bisa seperti ini ya, jika ada masalah kita membicarakannya dengan kepala dingin. Terima kasih sudah mau memaafkanku. Aku janji akan menjadi istri yang lebih baik lagi. Batin Giselle. Darmen kembali memeluk erat Giselle dan mengecup rambut Giselle. Dia masih sangat merindukan istrinya ini. Sayang, panggil Darmen pelan. Iya, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Bingung Giselle. Dia yang harusnya berterima kasih, bukan Darmen. Terima kasih kamu sudah mau mengandung anakku. Aku benar-benar bahagia sayang. Lirih Darmen. Giselle seketika teringat dengan kehamilannya, dan tidak bisa menyembunyikan senyum harunya. Sama-sama, aku juga sangat bahagia meski sempat sedih juga. Jujur Giselle. Sedih kenapa? Ujar Darmen melonggarkan pelukannya dan menatap Giselle. Ya aku sedih saja aku tahu aku hamil saat kita sedang ada masalah. Aku takut kejadian saat hamil David dulu terulang kembali. Gak ada yang perhatian dan sayang padaku. Jujur Giselle. Maaf ya sayang, tapi beneran itu aku orang pertama yang tahu kehamilan kamu. Tentu saja, aku juga baru tahunya tadi pagi, dan sangat tega. Tahu aku lagi mual-mual tapi sama sekali tidak mau membantuku. Jahat, manja Giselle. Darmen tersenyum mendengarnya. Sebenarnya aku juga khawatir sayang, hanya saja aku terlalu menuruti egoku, dan aku masih kecewa pada kamu. Tapi begitu tahu kamu hamil, rasa kecewa itu seketika hilang entah kemana. Maafkan aku ya sayang, aku janji aku tidak akan mengabaikan kamu lagi. Sekarang kamu mau apa? Aku turuti semua keinginan kamu. Ujar Darmen sambil mengusap pelan wajah Giselle. Beneran Tanya Giselle berbinar. Inilah yang diinginkan Giselle, Darmen yang perhatian dan memanjakannya serta menuruti semua keinginannya. Tentu saja, ayo sebutkan. Usap perutku pinta Giselle. Darmen seketika menatap Giselle dan menganggukkan mantap kepalanya. Itu tidak hanya keinginan Giselle tapi Darmen juga. Darmen kemudian meletakkan tangan kanannya di perut Giselle dan mengusapnya dengan perlahan. Halo anak papa, lirih Darmen. Darmen benar-benar merasa terharu. Sayang, ini papa nak.
Sayangnya papa, kamu baik-baik ya dalam perut mama. Jangan buat mama sakit. Mama dan papa sangat sayang pada kamu. Lirih Darman lagi. Perasaan Giselle campur aduk mendengarnya dan satu yang pasti Giselle benar-benar bahagia. Akhirnya salah satu keinginan terbesarnya kesampaian juga. Giselle ikut meletakkan tangannya di atas tangan Darman dan ikut mengusap perutnya. Giselle menatap Darman tersenyum haru dan dibalas Darman dengan tatapan yang tidak kalah harunya. Darman semakin mendekatkan wajahnya pada Giselle. Giselle seketika memejamkan matanya begitu bibir Darman sudah menyentuh bibirnya. Darman ikut memejamkan matanya dan mulai menggerakkan bibirnya. Giselle membuka bibirnya dan mulai membalas kecupan bibir Darman. Bibir Darman semakin bergerak liar dan Giselle juga seakan tidak mau kalah. Tangan Giselle yang semula di atas tangan Darman, berpindah ke rambut Darman. Begitu juga dengan Darman, tangannya tidak mau tinggal diam. Kedua anak manusia itu, begitu menikmati dunia mereka. Mereka seolah meluapkan semua perasaan rindu yang terpendam. Kerucuk-kerucuk. Darman dan Giselle seketika menghentikan aktivitas begitu mendengar suara perut berbunyi. Darman dan Giselle saling menatap kemudian tersenyum. Itu suara perut kan? Belum makan? Tanya Giselle. Darman mengangguk sambil mengusap sudut bibir Giselle. Ada untungnya perutnya berbunyi, kalau enggak dia bisa kebablasan, gak kuat menahan diri. Berarti makan siang yang aku kirim gak makan. Aku terlalu bahagia sayang, jadi gak kepikiran makan makanannya. Aku bahkan langsung berlari mau menemui kamu begitu tahu kamu hamil. Sayangnya aku gak bisa mengejar angkot yang kalian naiki. Lagian salah kamu juga, udah capek-capek datang ke rumah sakit, bukannya bertemu aku dulu. Habisnya aku takut masih cuek, aku takut kecewa. Udah ngobrolnya nanti dilanjut lagi. Sebaiknya makan dulu, aku gak mau sakit. Siap istriku sayang, tapi yang tadi nanti malam dilanjut ya, si Joni mudah mau sekarat sayang, kelamaan gak dikasih vitamin. Protes Giselle, selalu saja suaminya ini, haha, bersambung, 103. Giselle dan Darman sedang makan bersama. Giselle sebenarnya sudah makan, tapi saat melihat Darman makan dia ngiler, jadilah Giselle ikut ngebantuin Darman makan. Mereka makan satu piring bersama dan sesekali saling menyuapi. Sayang, masakan bunda rasanya enak, sambalnya juga rasanya pas banget. Kamu harusnya belajar masak dari bunda. Ujar Darman kemudian membuka mulutnya dan menerima suapan Giselle. Iya, nanti aku belajar. Tapi masakanku sekarang udah lebih enak kan, nilainya udah naik kan Iya udah sayang, ujar Darman tersenyum teringat masa itu. Berapa Tanya Giselle antusias. 6,1. Jawab Darman mantap. Gemas Giselle. Haha, dasar pelit banget nilai. Manyun Giselle. Bukan pelit sayang, aku harus jujur dan itu demi kebaikan kamu juga. Supaya kamu makin giat belajar masaknya. Memangnya kamu mau aku beri nilai 9, tapi pada kenyataannya orang-orang di luar sana, gak ada yang suka masakan kamu. Ya gak mau, nah itu kamu setuju. Udah ayo suap aku lagi ujar Darman sambil membuka mulutnya. Giselle mengangguk dan kembali menyapi Darman. Aku juga mau Darman mengangguk sambil mengunyah makanannya. Sambalnya agak banyakan, pinta Giselle. No, kamu gak boleh makan sambal terlalu banyak sayang. Ujar Darman menyuapi Giselle. Giselle kembali manyun, dan mengunyah malas makanannya. Darman tersenyum melihatnya. Jangan manyun begitu sayang. Ini aku wakilkan memakannya. Ujar Darman sambil mencolekkan lalapannya ke dalam sambal dan memakannya dengan nikmat. Ini benar-benar mantap sayang, ujar Darman lagi. Padahal masakannya hanya ada ikan goreng, tempe, sayur dan lalapan timun juga selada tapi bagi Darman ini makanan benar-benar enak. Sayang nasinya nambah lagi dong, pinta Darman.
Giselle yang sebelumnya manyun seketika menatap Darmen. Nambah lagi tanya Giselle seakan tidak percaya. Padahal Darmen udah nambah sekali. Iya sayang, kan kamu ikut bantuin makan juga. Jawab Darmen santai. Agak takut perutnya buncit. Gak, nanti biar kamu ada temannya. Tapi aku gak mau perut buncit, manja Giselle. Darmen kembali tersenyum. Kenapa? Bukannya seru ya kalau kita sama-sama membuncit. Pokoknya aku gak mau. Senyum Darmen makin mengembang. Ya enggak sayang, aku juga gak mau perutku membuncit. Kan bisa olahraga sayang, jadi kamu tenang saja oke? Ayo buruan tambah lagi nasinya. Iya, nurut Giselle. Papa. Giselle dan Darmen seketika menoleh. Kenapa jagoan mau makan juga? No pipi pitek. Oce David sambil menunjuk perutnya yang buncit. Giselle tersenyum mendengarnya. Jelas saja David menolak. Makanan di warung babahnya jauh lebih menarik dari makanan yang dimakan Darmen. Terus kalau David gak mau makan, David maunya apa? Kakan papa. Oh ikan. Ikan ini maksudnya. Tanya Darmen sambil memberikan ikan gorengnya pada David. No mam. Kakan papa. David mau ngajak papa main ikan kakek. Ya hihihi. Nanti ya, papa mau makan dulu. Setelah itu kita main ikan. David main ikannya sama kakek dan nenek dulu ya. Ya, kakan pipipit hihihi. Oce David lagi kemudian pergi meninggalkan dapur. Giselle dan Darmen hanya tersenyum melihatnya. Asteris. Hari sudah sore, Giselle, Darmen dan David juga sudah pulang dari rumah orang tua Giselle. Tapi sebelum pulang ke rumah mereka jalan-jalan di taman terlebih dulu. Mereka ingin mengenalkan lebih banyak hal lagi pada David. Giselle memilih duduk di bangku taman sambil menikmati cemilan yang mereka bawa. Sedangkan Darmen dan David asik main bola. Giselle sebenarnya ingin banget ikut main bola, tapi Darmen melarangnya. Darmen gak mau Giselle kelelahan. Apalagi, Giselle masih hamil muda. Hihihihihi, David tertawa girang saat berhasil mendapatkan bolanya. Ayo tendang sini ayo, ujar Darmen menyemangati. Ya hihihi, David berusaha menendang bolanya. Darmen tersenyum melihat usaha David. Meski tendangan David, gak ada pergerakan sama sekali pada bolanya, tapi David tidak menyerah juga. Darmen mendekat kemudian menendang bolanya. Papa hihihi, David tertawa ceria dan kembali mengejar bolanya. Saat David berhasil mendapatnya, Darmen kembali menendangnya. Begitu terus, meski belum bisa menendang bola, tetap saja tawa ceria tidak pernah hilang dari wajah David. Giselle yang memperhatikan mereka dari tempat duduknya juga ikut tersenyum. Akhirnya keluarga kecilnya bisa bercanda dan tertawa bersama lagi. Hei David, bolanya jangan dipagangin saja, ayo tendang. Suruh Darmen menyemangati David. No hihihi, oce David sambil membawa bolanya ke arah Giselle. David sudah mulai capek, dari tadi dia mengejar bola terus. David mama gak ikut main bola, David main bolanya sama papa saja sini. No mama hihihi. Oce David dan terus berlari ke arah Giselle. Giselle yang sedari tadi memperhatikan mereka, merentangkan tangannya begitu David semakin dekat padanya. Mama hihihi, Oce David ceria masuk ke pelukan Giselle. Kenapa sayang? David sudah capek, mau minum? Tanya Giselle memeluk David dan membawa David duduk di pangkuannya. Ya hihihi, siap gantengnya mana? Ujar Giselle sambil mengusap keringat David. David curang, padahal papa masih mau main bola. Protes Darmen kemudian duduk lesehan depan Giselle. Davidnya capek papa, mau minum dulu. Ujar Giselle sambil memberikan kelapa muda pada David. Ya papa, ujar David kemudian minum dengan cepat. Giselle tersenyum dan kembali mengusap keringat David. Aku juga mau sayang, ujar Darmen gak mau kalah. Itu ambil sendiri tinggal minum ini. Maksudnya aku juga mau minum sambil dipangku, sayang.
protes Giselle sambil snack-nya pada Darman. Haha, Darman tertawa ngakak dan menangkap cepat snack-nya. Hihihihihihi, David yang sudah selesai minum, ikut-ikutan tertawa. David, kenapa tertawa nak? Apa hihihi? Giselle dan Darman saling menatap kemudian tertawa. David, gemas Giselle sambil memeluk erat David kemudian menggoyang-goyangkannya. Ada-ada saja ini anaknya. Setelah selesai minum dan istirahat sebentar, David kembali bermain bola. Kali ini hanya dia sendirian. Sedangkan Darman lebih memilih tiduran berbantalkan paha istrinya. Giselle mengusap rambut kepala Darman, sambil memperhatikan David yang tengah asik main sendiri. Giselle tersenyum saat melihat David berusaha menendang bolanya, mengikuti beberapa anak-anak yang juga sedang main bola. Senyum Giselle mengembang saat David meninggalkan bolanya, dan berlari mengambil bola yang menggelinding ke arahnya. Giselle mengacungkan jempolnya, saat David mengembalikan bola itu pada pemiliknya. Terlebih saat si pemilik bola mengajaknya tos. David tertawa dengan cerianya. David sepertinya sangat betah main di taman. Setelah ini harus mengatur waktu. Paling enggak seminggu sekali kita harus bawa David main di taman. Ujar Giselle. Iya sayang, ujar Darman sambil menarik tangan Giselle dan membawanya ke bibirnya. Jangan iya-iya saja, tapi lakukan. Darman memutar kepalanya dan menatap Giselle. Iya nyonya Darman, puas banget hehehe. Dasar, ujar Darman beralih menarik pelan gemas hidung istrinya. Sakit, manja Giselle. Biarin, siapa suruh iseng pada suami, ujar Darman dan kembali menatap ke arah David. Giselle mengusap pelan hidungnya. Diam-diam Giselle tersenyum, sungguh dia masih sangat merindukan momen bercanda dengan Darman. Setelah puas main di taman, mereka menyempatkan jalan santai di sekitar taman, sekalian cari makan untuk makan malam. Darman dan Giselle sama-sama menggenggam tangan David di kiri dan kanan David. Sesekali mereka juga mengangkat ketek David dan membuat tubuh David terangkat. Hihihihihi, David tertawa cekikan saat lagi-lagi Darman dan Giselle menangkat keteknya. David senang sayang. Yaya mama hihihi. Oce David ceria. Mama balak. Oce David semangat begitu melihat ada penjual mainan anak-anak. Tadi juga sudah beli balon sayang, masak beli balon lagi, ujar Giselle. Balak mama, keke David dan berusaha melepaskan genggaman di tangannya. Besok lagi saja ya sayang, oke gantengnya mama. Nono balak, gak apa-apalah sayang beli satu ini, ujar Darman. Baiklah kita beli balon satu, ngalah Giselle. Yeye hihihi, Oce David berlari ke arah penjual mainannya. Anak-anak tetaplah anak-anak, David yang sebelumnya minta balon, sekarang minta mainan ini dan itu. Apalagi itu mainannya banyak tembak-tembakan dan mobil-mobilannya. Jangan banyak-banyak, suruh David milih salah satu saja, protes Giselle. Gak apa-apa sayang, kita gak tiap hari ini pergi ke taman. Sekalian berbagi rejeki pada abangnya juga, ujar Darman santai. Giselle terdiam mendengarnya. Kalau Darman sudah berkata seperti itu, gimana Giselle mau protes lagi? Darman, panggil seseorang. Darman yang dipanggil, Giselle juga ikut menoleh. Oh hai Vi, jawab Darman ramah. Apa kabar? Sangat baik, kamu sendiri? Giselle menatap Darman dan perempuan yang menyapa Darman bergantian. Siapa perempuan ini? Kenapa mereka terlihat akrab sekali? Batin Giselle bersambung. 104. Saya juga sangat baik jawabnya. Syukurlah kalau begitu. Oh iya perkenalkan ini Giselle istri saya, ujar Darman sambil merangkul Giselle. Giselle yang semula diam, seketika tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Ternyata Darman tidak melupakannya meski di depannya ada perempuan cantik dan menarik. Dan yang penting Darman langsung mengenalkannya sebagai istri. Perempuan itu tampak kaget mendengarnya dan memperhatikan Giselle dari atas sampai bawah. Sudah menikah? Hai saya Revi,
ujarnya ramah sambil mengulurkan tangan. Saya Giselle, ujar Giselle tersenyum. Sudah dong Revi, dan saya sudah memenuhi janji saya pada teteh kamu. Saya juga sudah punya anak. David, salim dulu sama ontinya jagoan, ujar Darmen beralih pada David. Giselle yang sebelumnya tersenyum, seketika senyumnya memudar begitu mendengar kata janji. Maksud janji apa? Apa jangan-jangan dia mau menikahiku karena sebuah janji? Batin Giselle mulai mikir yang aneh-aneh lagi. Sementara itu Darmen tampak membujuk David, supaya mau menyapa Revi. David, ayo salim dulu auntinya jagoan, bujuk Darmen. Nonono pipipit engeng, oce David asik melihat-lihat mainan mobilannya. Gak mau dia Vi, kalau ketemu mainan yang menurutnya menarik ya begini, asik dengan dunianya sendiri. Tidak apa-apa teteh kamu apa kabar? Dia juga sangat baik. Darmen mengangguk mengerti. Terus kamu ngapain kesini? Apa kamu tinggal di daerah sini sekarang? Bisa dibilang calon tinggal daerah sini ya. Calon suami saya tinggalnya di sekitar sini. Oh iya, mumpung kita bertemu, undangannya saya berikan di sini saja ya. Tadinya saya mau ke rumah cuma ya gitu, saya masih ragu mau ngundang atau enggak. Ujarnya sambil membuka tasnya. Ragu kenapa? Kamu takut saya belum move on dari teteh kamu dan bisa merusak acara pernikahan kamu? Bukan begitu saya hanya gak mau datang dan menunjukkan muka sedih Tapi sekarang saya sudah gak ragu lagi, juga sudah menikah ini, dan juga terlihat sangat bahagia. Oh iya, meski kalian menikahnya sudah lama, selamat atas pernikahan kalian. Iya, terima kasih Vi. Sama-sama. Giselle yang merasa dicekin memilih menghampiri David. Dari pembicaraan mereka Giselle yakin kalau Revi adalah adik mantannya Darmen. Bertemu dengan adik mantannya saja Darmen seolah lupa kehadirannya. Bagaimana jika mereka beneran bertemu mantannya Darmen? Jangan-jangan Darmen lupa lagi kalau dia sudah punya istri. Pikiran Giselle semakin menjadi-jadi. Giselle jadi teringat dengan kata-kata Yudi kalau Darmen belum move on. Jangan-jangan Darmen memang belum sepenuhnya bisa move on. Aku jadi penasaran sehebat apa sih Tete Dian, sampai-sampai agak bisa move on sampai bertahun-tahun. Batin Giselle. Sayang, hei Giselle, ujar Darmen menyadarkan lamunan Giselle. Iya, kamu ngelamun. Ini Revi mau pergi, jawab Darmen. Oh iya Revi, senang bertemu dengan kamu. Kamu hati-hati, ujar Giselle. Iya, senang bertemu dengan kamu juga Giselle. Saya tunggu kedatangan kalian di pernikahan saya. Kalau begitu saya duluan, ujarnya. Giselle dan Darmen menganggukkan kepalanya. Giselle seketika buang muka begitu Revi pergi. Darmen mengangkat alisnya melihat tingkah istrinya. Kamu kenapa sayang? Tanya Darmen pelan dan kembali merangkul Giselle. Giselle melepas cepat rangkulan Darmen. Senang bertemu adik mantan, tanya Giselle jutek. Senyum Darmen mengembang mendengarnya. Dia seperti mencium bau-bau cemburu di sini, tapi Darmen tidak akan menggoda istrinya. Darmen tahu kalau Giselle sedang hamil muda, dan moodnya mudah berubah-ubah. Bisa gawat kalau Giselle marah beneran, bisa gagal rencananya. Biasa saja sayang, aku jauh lebih senang bertemu dengan kamu, beneran deh, percaya sama aku, bidadari hatiku. Ujar Darmen berusaha mengembalikan mood istrinya. Gombal, manyun Giselle. Meski begitu, hati Giselle bersorak senang mendengarnya. Darmen tersenyum dan kembali merangkul istrinya. Kali ini Giselle tidak lagi berusaha melepasnya. Itu tadi beneran adik mantan tanya Giselle kembali memastikan. Iya sayang, kenapa? Terlihat akrab banget sama dia. Ya aku memang cukup akrab dengan keluarga Dian sayang, termasuk Revi salah satunya. Terus ada rencana menghadiri pernikahannya. Semua itu tergantung kamu sayang, kalau kamu mau kita datang ya ayo, tapi kalau kamu gak mau, juga gak apa-apa.
Udah besok saja kita bahas itu lagi, takutnya kamu makin cemburu lagi. Aku gak cemburu protes Giselle. Yakin? Iya, ujar Giselle pelan. Darmen tersenyum mendengarnya. Dasar perempuan, susah banget ngaku kalau lagi cemburu. Giselle, Darmen dan David sudah di rumah. Giselle langsung sibuk mengurus anaknya sedangkan Darmen sibuk mengurus pekerjaannya. Bek pipipit hihihi, Oce David senang saat Giselle tengah memandikannya. Iya sayang, angkat dulu tangannya ganteng, ujar Giselle sambil mengusapkan sabunnya. Ya, semangat David dan mengangkat kedua tangannya. God boy, ya hihihi. Giselle ikut tersenyum sambil mengusap seluruh badan David. Sekarang ayo sikat giginya ganteng. Ya mama, Oce David kemudian membuka lebar mulutnya. Giselle kembali tersenyum kemudian dan menyikat gigi David dengan telaten. Bersih deh gigi David. Gantengnya makin nambah deh. Ya hihihi. Setelah selesai memandikan David, tak lupa juga Giselle memakaikannya baby oil dan bedak. Gantengnya anak nama, wangi lagi. Ujar Giselle mengecup pipi David, begitu selesai memakaikan David baju. Papa juga ganteng ma, ujar Darmen bersandar di pintu penghubung. Giselle dan David menoleh. Papa hihihi, Oce David ceria. Iya sayang, ujar Darmen jalan mendekat. Sejak kapan berdiri di situ? Gak jadi melanjutkan pekerjaannya. Nanggung sayang, besok saja setelah sholat subuh. David makan sama papa ayo jagoan, ujar Darmen sambil merentangkan tangannya. Ya papa, Oce David menyambut antusias tangan papanya. Sedangkan Giselle yang hendak merapikan perlengkapan mandi David mengerutkan keningnya. Tumben-tumbenan Darmen mau menggantikan tugasnya. Gak usah bingung begitu sayang. Malam ini aku mau mengajak kamu makan malam di luar. Dan David akan kita titipkan pada bunda dan baba. Jadi sebaiknya kamu mandi sekarang, biar aku yang memberi makan David. Ujar Darmen. Beneran tapi kan kita sudah beli makanan tadi. Iya sayang, makanannya untuk Bibi Elis saja. Nanti sebagiannya lagi, kita bawa ke warung. Baiklah, terus David kenapa gak ikut kita saja? Tanya Giselle lagi. Kasihan Davidnya sayang. Jam 8 biasanya David udah tidur. Kalau kita bawa ke restoran, dia pasti gak nyaman tidurnya. Jadi sebaiknya sekarang kamu siap-siap. Jangan sampai David selesai makan dan kamu belum selesai mandi. Aku pastikan akan makan kamu terlebih dulu, sebelum kita makan di restoran. Ujar Darmen santai. Omongannya, protes Giselle. Haha. Aku gak main-main sayang, ujar Darmen kemudian mengedipkan matanya. Giselle tersenyum melihatnya. Giselle tidak bisa menyembunyikan perasaan senangnya. Suaminya yang penuh kejutan, benar-benar sudah kembali. Darmen dan Giselle sedang dalam perjalanan menuju restoran. Hanya ada mereka berdua di mobil. David sudah dititipkan pada kakek dan neneknya. Saat mereka di traffic light, Darmen meraih tangan Giselle dan menggenggamnya kemudian membawanya ke mulutnya. Giselle tersenyum senang. Giselle selalu suka dengan perlakuan manis Darmen. Kamu lebih cantik kalau tersenyum, ujar Darmen begitu menjauhkan tangan Giselle dari bibirnya. Makasih kamu gak mau bilang aku ganteng juga gitu. Untuk apa? Selalu ganteng di mataku. Bisa saja kamu sayang, kiss dulu sini. Ujar Darmen bealih menarik tungkuk Giselle. Giselle tersenyum dan ikut mendekatkan keningnya pada Darmen. Tintin. Giselle dan Darmen sama-sama terkejut, dan seketika saling menjauh. Padahal sedikit lagi Darmen berhasil mengecup kening istrinya. Mereka saling menatap kemudian tersenyum. Tintin. Iya sabar. Gemas Darmen dan langsung menjalankan mobilnya. Giselle hanya tersenyum melihatnya. Ganggu saja mereka ya sayang, ujar Darmen begitu jalan mobilnya normal. Bukan ganggu, saja yang gak tahu tempat. Begitu ya,
Berarti yang tadi nanti saja kita lanjut di kasur saja ya, itu tempat yang paling tepat, bukan? Gemas Giselle. Haha, Darman tertawa senang dan kembali meraih tangan Giselle. Awas nanti diklakson lagi. Tidak akan sayang, tenang saja. Darman dan Giselle terus mengobrol hingga tidak terasa sampai juga mereka di restoran. Setelah memarkir mobilnya, Darman langsung turun dari mobilnya kemudian membuka jan pintu untuk Giselle. "Silakan Nyonya Darman," ujar Darman sambil mengulurkan tangannya. Giselle menyambut tangan Darman dengan senang hati. Mereka kemudian melangkah bersama dan saling bergenggaman tangan. Pelayan restoran menyambut kedatangan mereka dan membawa mereka ke meja yang sudah dipesan Darman. Giselle mulai bertanya-tanya saat pelayan restoran terus melangkahkan kakinya, hingga akhirnya berhenti di private room. "Silakan sayang," ujar Darman mempersilahkan Giselle. Giselle mengangguk kemudian melangkah masuk. Giselle seketika menutup mulutnya menahan haru, begitu melihat apa yang tersaji di depannya. Bersambung 105. Giselle masih diam di tempatnya dan menutup mulutnya menahan rasa harunya. Sedangkan Darman mengode pelayan restoran supaya meninggalkan mereka. Pelayan restoran menganggukkan kepalanya dan pergi meninggalkan ruangan itu. Darman semakin mendekat pada istrinya dan mengusap pelan rambut Giselle. Itu beneran. Lirik Giselle begitu membaca apa yang ditulis di sana. Di sekitar tulisan juga dihias sangat cantik. Darman menatap dalam Giselle dan menganggukkan kepalanya. "Hiks." Giselle yang sudah tidak kuat menahan harunya, seketika menangis dan memeluk Darman erat. Darman tersenyum dan mengusap pelan punggung istrinya. Darman membiarkan Giselle menangis untuk meluapkan apa yang dirasakannya. Untuk beberapa menit Giselle hanya menangis dan Darman dengan setia mengusap punggungnya. Giselle yang sudah bisa menguasai dirinya melepas pelukannya dan menatap Darman. Darman tersenyum dan menghapus sisa air mata Giselle. Giselle kembali membaca tulisannya, walau itu hanya sekedar tulisan, tapi rasa bahagianya sampai ke relung hati terdalam. "I love you istriku." Giselle benar-benar tidak bosan membaca tulisan itu walau hanya 4 kata. Giselle seketika menoleh begitu Darman sudah berlutut di depannya dan menggenggam erat tangannya. Giselle menatap Darman yang juga menatapnya tepat di mata Giselle. "Giselle, aku memang laki-laki yang tidak sempurna. Bahkan di saat aku jatuh cinta pun, mulutku ini susah sekali mengucapkan kata cinta. Tapi demi kamu, aku akan berusaha menjadi laki-laki sempurna itu." "Giselle, aku tidak tahu tepatnya kapan, tapi seiring kebersamaan kita, aku mulai merasakan jatuh cinta pada kamu. Kamu bisa melihatnya dari semua yang aku lakukan. Aku semata-mata melakukan itu semua, bukan karena kamu istriku, tapi karena aku sangat mencintai kamu." "Istriku, I love you," ujar Darman mesra. Lagi-lagi Giselle tidak dapat menahan tangisnya. Akhirnya kalimat yang sangat ingin didengarnya keluar juga dari mulut Darman. Kalimat itu terdengar begitu indah di telinganya. Aku juga sangat mencintai lirik Giselle. Darman tersenyum senang mendengarnya kemudian bangun dari berlututnya kemudian memeluk Giselle erat. "Terima kasih sayang sudah membalas rasa cintaku." "Iya, ujar Giselle mengeratkan pelukannya. Untuk beberapa saat mereka hanya memeluk tanpa ada yang berbicara. Darman melepas pelukannya dan menatap Giselle dalam. Giselle juga melakukan hal yang sama. Darman tersenyum dan merapikan rambut Giselle. Giselle balas tersenyum, dan jantungnya semakin berdebar cepat. Setelah pernyataan cinta mereka Darman semakin terlihat tampan di matanya. Giselle memejamkan matanya saat Darman semakin mendekatkan wajahnya. Darman kembali tersenyum melihat mata terpejam istrinya. Darman semakin mendekat hingga akhirnya bibir mereka saling menyatu. Darman ikut memejamkan matanya dan menggerakkan bibirnya. Kecupan Darman disambut hangat oleh Giselle. Kiss kali ini terasa sedikit berbeda, mungkin karena mereka sudah sama-sama mengungkapkan perasaan masing-masing. Giselle juga jadi tidak ragu-ragu lagi untuk melakukannya.
Setelah beberapa menit, Darmen melepas tautannya dan kembali menatap Giselle. Mereka saling tersenyum. Darmen mengangkat alisnya saat Giselle kembali menyatukan bibir mereka. Ada apa dengan istrinya? Tumbenan mau melakukannya terlebih dulu. Darmen yang tidak mau kalah membalas perlakuan istrinya tidak kalah lincahnya. Mereka kembali melepas tautan bibir mereka setelah pasokan nafas mereka habis. Kali ini Giselle tidak lagi menatap Darmen, tapi memeluk Darmen. Malu dia. Darmen tersenyum melihat tingkah istrinya. Masih suka malu saja kamu sayang, padahal kita sudah sering melakukan lebih dari sekedar kiss. Tapi yang terakhir tadi boleh juga itu sayang, sering-sering ya. Goda Darmen. Manja Giselle dan semakin mengeratkan pelukannya. Darmen kembali tersenyum. Asteris. Darmen dan Giselle sedang menikmati makan malam mereka. Sejak pernyataan cinta itu, Giselle jadi tidak segan-segan bermanja-manjaan pada Darmen. Giselle bisa merasakan sekat pemisah di antara mereka sudah hilang. Giselle tersenyum senang saat lagi-lagi Darmen menyuapinya. Satu harian ini udah 2 kali mereka makan saling suap-suapan. Giselle benar-benar berharap hubungannya dengan Darmen akan terus seperti ini. I love you suami, ujar Giselle di sela-sela mengunyah makanannya. Darmen hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Gak mau balas pernyataan cintaku, manja Giselle. Tanpa aku membalas pun, kamu sudah tahu sayang kalau cintaku sangat besar untuk kamu. Senyum Giselle mengembang mendengarnya. Tapi, kenapa tiba-tiba merencanakan makan malam ini, dan mengucapkan kata cinta? Kepo Giselle, sebenarnya aku tidak pernah berniat mengungkapkan cinta pada kamu. Aku pikir dengan semua perlakuanku pun, kamu harusnya sadar kalau aku sangat mencintai kamu. Hanya saja, aku akhirnya sadar kalau kamu tipe perempuan yang tidak cukup, kalau hanya sekedar perbuatan, tapi kamu juga butuh perkataan. Jadi aku putuskan mengungkapkan semuanya, biar kamu merasa jelas dan tidak suka lagi berpikir yang aneh-aneh. Jelas Darmen, maaf ya tidak apa-apa sayang. Aku cukup memakluminya. Pengalaman cinta kamu tidak banyak jadi itu suatu pemikiran yang sangat wajar menurutku. Memangnya pengalaman cinta banyak? Ada berapa mantan Kepo Giselle. Darmen seketika menatap Giselle. Yakin ingin tahu kamu, nanti kamu cemburu lagi. Yakin ujar Giselle ragu. Darmen tersenyum mendengarnya. Mantan aku juga cuma satu sayang. Dan itu cuma Dian. Aku bukan tipe yang suka mempermainkan perempuan, meski banyak perempuan yang mengutarakan cinta. Giselle seketika melotot mendengarnya. Maksud cewek-cewek itu nembak kok bisa? Ya bisalah, zaman sekarang ini udah biasa perempuan yang nembak laki-laki. Tapi kamu tenang saja, hatiku ini cuma milik kamu seorang. Mau secantik dan seseksi apapun dia aku tidak akan tergoda sayang. Beneran ya kata-kata tadi sudah dicatat oleh malaikat. Darmen kembali tersenyum. Iya sayang, makanya jangan suka mancing-mancing pertanyaan yang buat kamu gak tenang. Apalagi kamu lagi hamil, berusahalah tetap berpikir positif dan memikirkan yang indah-indah saja. Iya maunya juga begitu. Tapi terkadang mengendalikan pikiran ini untuk tetap berpikir positif juga susah. Ada hal negatif sedikit saja, langsung nyangkut di pikiran. Makanya lebih sering-sering lagi ya kasih kejutan, biar aku bisa berpikir positif terus gitu. Darmen seketika menatap istrinya. Itu sih maunya kamu sayang, ujar Darmen tersenyum. Giselle balas tersenyum. Oh iya aku tiba-tiba keingat adik mantan itu tadi yang maksudnya perjanjian apa? Apa mau menikahiku karena sebuah perjanjian dengan Dian? Tanya Giselle. Lagi-lagi Darmen menatap istrinya. Darmen kemudian melepas sendoknya dan beralih menggenggam tangan Giselle. Sekali lagi dengarkan aku baik-baik sayang biar kamu gak mikir aneh-aneh lagi. Aku memang dulu ada mengucap janji pada Dian. Dan itu sama sekali gak ada hubungannya dengan perjanjian pernikahan. Aku berjanji pada Dian,
setelah perpisahan kami, aku akan tetap berada di jalan yang benar. Aku tidak akan menghabiskan malamku di klub malam atau sampai menggunakan obat-obat terlarang. Aku juga janji padanya, kalau aku juga pasti akan menikah dengan perempuan dan hidup bahagia. Meski untuk mencapai semua itu butuh waktu yang lama. Sekarang sudah jelas, bukan? Jelas Darman. Giselle menganggukkan kepalanya. Iya, tapi maksudnya menikah dengan perempuan gimana? Apa sempat kepikiran untuk menikah dengan laki-laki? Tidak ada sayang, hanya saja sekarang zamannya lagi gila. Banyak orang yang karena sakitnya ditinggal oleh orang yang dicintainya, memutuskan untuk berbelok. Benar juga ya, makin kesini makin menjadi lagi. Kasihan para cewek-cewek jomblo di luar sana, calon-calon pacarnya lebih suka sesama terong ternyata. Darman seketika menyentil kening Giselle. Kami ini ngomongin apa Tanya Darman tersenyum. Hehe, habisnya yang mancing duluan, jadi ngelanturkan omongannya. Ujar Giselle sambil mengusap keningnya. Sekarang aku lagi yang salah, dasar wanita maunya selalu benar. Sindir Darman. Udah dari sononya udah kita makan lagi saja. Ingat ya, jangan suka nanya yang aneh-aneh lagi. Darman kembali menatap Giselle kemudian menggelengkan kepalanya. Mau balas dendam kamu? Bukan balas dendam aku hanya mau meniru saja. Aku kan penggemar berat sekarang. I love you gak ada, ujar Darman cepat dan kembali fokus dengan makanannya. Manja Giselle. Darman menahan senyum mendengarnya. Ulang Giselle lagi. Iya sayang iya. I love you too istriku. Ujar Darman cepat. Agak ikhlas, manyun Giselle. I love you too istriku, bidadariku, ibu dari anak-anakku, udah puas. Haha. Giselle tertawa senang mendengarnya. Dasar, ujar Darman. Darman tersenyum puas. Apa yang sudah direncanakannya hari ini berjalan dengan lancar. Darman benar-benar berharap setelah ini jalinan cinta mereka semakin kuat, hingga tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Bersambung.